Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah dunia yang terus bergerak dan penuh pertanyaan, selalu ada manusia yang mencari kebenaran dengan akal dan hati. Sebagian dari mereka akhirnya sampai pada satu tujuan yang sama, yaitu Islam. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan 5 orang mu'alaf cerdas, yaitu orang yang berani mempertanyakan keyakinannya, meneliti, dan pada akhirnya menemukan cahaya hidayah. Bukan karena paksaan, tetapi karena kebenaran yang mereka pahami dan mereka rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Kisah-kisah ini bukan sekedar cerita perpindahan keyakinan, melainkan bukti bahwa hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Juga aktifkan tombol notifikasinya agar semakin banyak perjalanan hidayah yang bisa kita saksikan bersama. Semoga setiap tayangan menjadi pengingat dan amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, ada Syamsul Arifin Nababan, lahir di Sumatera Utara dalam lingkungan keluarga Kristen yang taat. Ayahnya adalah seorang pemimpin gereja dan ibunya aktif sebagai ketua kelompok lagu rohani di gereja. Sebagai anak dari pemuka agama, sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen. Walaupun lingkungan dan keluarganya sangat religius dan pembinaan agama Kristen yang kuat, orang tuanya menerapkan pola yang demokratis, sehingga Arifin tetap memiliki kebebasan untuk berpikir dan bertanya tentang banyak hal. Sejak usia muda, Arifin memiliki kebiasaan membaca buku secara luas, termasuk buku-buku tentang berbagai agama. Ia membaca mulai dari ajaran agama Kristen, Islam, Hindu, dan agama lainnya. Untuk mempelajari perbandingan ajaran agama itu, dari semua pembahasan agama yang ia pelajari, Arifin merasa Islam sebagai agama yang memberikan ketentraman batin yang berbeda dibandingkan agama lainnya. Rasa ingin tahu dan pencarian jati diri spiritual inilah yang menjadi titik awal pergolakan batinnya. Setelah kurang lebih 3 tahun belajar perbandingan agama, pada tahun 1991 Arifin mengambil keputusan besar dalam hidupnya, dan ia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dibimbing langsung oleh Kiai Khotib Umar di Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Jember, Jawa Timur. Saat itu, dengan sedikit terbata-bata, ia mengikrarkan syahadat dan resmi menjadi muslim. Ia kemudian mengganti namanya menjadi Syamsul Arifin Nababan, mengikuti nasihat gurunya. Setelah merasa cukup matang dalam pemahaman Islam, Arifin memilih untuk berbagi ilmu melalui dakwah. Ia mulai menyampaikan ceramah dari masjid ke masjid, hingga memberikan ceramah di kantor-kantor atau acara publik lainnya. Pengalamannya juga membuahkan hasil pribadi. 2 adiknya berhasil ia bantu untuk masuk Islam setelah berdiskusi dan membimbing mereka. Lalu ia makin dikenal sebagai pendakwah yang intens menyebarkan ajaran agama Islam dan juga menjadi tokoh yang aktif dalam kajian agama di berbagai tempat. Yang kedua, ada Dewi Purnamawati, lahir di Solo pada 13 Oktober 1962 dan sejak kecil dibesarkan dalam keluarga Kristen Katolik yang taat. Ibunya adalah seorang aktivis gereja yang aktif dalam kegiatan dan misi kekristenan, bahkan dikenal berhasil memurtadkan beberapa orang di lingkungan mereka. Karena itu, sejak kecil Dewi dan adik-adiknya dididik secara ketat dalam iman Kristen dan dibiasakan untuk aktif menyebarkan ajaran tersebut kepada orang lain. Sewaktu masih kecil, sekitar tahun 1970-an, ia sering mengajak teman-temannya mengikuti sekolah minggu dan ikut dibaptis bersama dirinya. Lingkungan keluarga dan masa kecilnya membuat Dewi tumbuh sebagai aktivis gereja yang penuh semangat, bahkan aktif dalam upaya penginjilan. Ketika dewasa, Dewi menikah dengan seorang aktivis mahasiswa Islam pada tahun 1985. Namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1992, anak laki-lakinya kemudian berada di bawah asuhan keluarga besarnya yang tetap beragama Kristen. Hal ini menjadi salah satu pengalaman hidup yang membuat Dewi mulai bertanya-tanya tentang keyakinannya. Beberapa hal mulai mengguncang keyakinannya seiring berjalannya waktu dalam pembelajaran dan pengalaman hidupnya. Ia mulai mempertanyakan apa arti agama yang benar setelah menyaksikan beberapa ajaran yang berbeda di masyarakat. Ia merasa
kita tidak menemukan perintah secara detail dalam kitabnya untuk mengikuti satu denominasi tertentu seperti Kristen atau Katolik. Inilah yang membuatnya semakin ragu. Banyak pertanyaan tentang ajaran yang ia pelajari di masa lalu yang terus menghantui batinnya, termasuk masalah konsep ketuhanan dan kebenaran kitab suci. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan keyakinan dan bertanya tentang kebenaran agama, pada Februari 1999, Dewi resmi mengucapkan syahadat dan memeluk Islam secara sadar. Namun masuk Islam bukanlah akhir dari perjuangan Dewi, tetapi justru awal dari ujian baru dalam hidupnya. Keluarga dan teman lamanya yang masih Kristen mengucilkan dan menolak hubungan dengannya, bahkan memaksanya untuk kembali ke agama lamanya. Ibunya datang dan mendesaknya untuk kembali memeluk Kristen, bahkan mengancam soal hal-hal praktis seperti utang piutang serta hubungan keluarga. Anak kandungnya sendiri sempat menolak mengakuinya karena perbedaan keyakinan. Meskipun menghadapi tekanan dan cobaan yang berat, Dewi tetap teguh pada pilihan keimanannya dan terus mendalami ajaran Islam hingga kini. Yang ketiga ada Hani Kristianto, lahir di Yogyakarta tahun 1977. Sebagai pria keturunan Tionghoa dari keluarga Kristen yang taat, ia dibesarkan dalam lingkungan Kristen, mengikuti pendidikan sekolah dan gereja sebagaimana lazim dilakukan di keluarga dan komunitasnya. Sampai dewasa, Hani tetap menjalankan keyakinan Kristen dengan aktif. Ia bahkan memegang peran aktif dalam pelayanan agama dan mengimani ajaran Kristen dalam bentuk yang kuat, termasuk konsep-konsep seperti Yesus sebagai pusat keselamatan. Sebelum berhijrah ke Islam, Hani dikenal sebagai sosok yang membenci Islam dan berusaha keras untuk mempertahankan pandangannya. Karena itulah, ia memutuskan untuk mempelajari Al-Quran secara mendalam, bukan untuk memeluk Islam, tetapi untuk mencari kesalahan atau kelemahan dalam ajaran Islam yang menjadi alasan ia menolak agama tersebut. Ia membaca terjemahan Al-Quran dan berdialog dengan berbagai orang Muslim serta ulama untuk mencoba menemukan kelemahan dalam ajaran Islam. Namun ironisnya, apa yang ia harapkan kelemahan atau kontradiksi justru tidak ia temukan dalam proses kajiannya. Hal inilah yang perlahan-lahan membuka pikirannya terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Setelah perjalanan panjang, pencarian dan pembelajaran sendiri selama beberapa tahun, pada usia sekitar 36 tahun, Hani Kristianto mengambil keputusan yang besar untuk memeluk Islam. Beliau mengucap 2 kalimat syahadat pada tahun 2013 di Mojokerto. Syahadat ini menjadi momen penting dalam hidupnya karena merupakan titik balik dari seorang yang semula berusaha mencari kekurangan Islam, bahkan sangat membenci Islam, kini menjadi seorang yang percaya dan menerima Islam sebagai jalan hidup yang benar baginya. Keputusan memeluk Islam tidak serta-merta membuat kehidupan Hani menjadi mudah. Ia menghadapi tantangan sosial, termasuk penolakan awal dari keluarga dan lingkungan yang tidak menyetujui keputusan keagamannya, seperti sang ibu misalnya. Meskipun sempat menunjukkan reaksi penolakan dan ketidaksetujuan serta emosional seperti marah dan sangat terkejut, namun keputusan itu tetap ia pertahankan dalam keyakinan dan hidup barunya. Yang keempat, ada Irena Handono, lahir dengan nama kecil Han Holi di Surabaya pada tahun 1954 dalam keluarga Kristen Katolik yang taat. Sejak kecil ia dibesarkan dalam lingkungan keluarga terpandang dan religius, dan karena ketekunannya serta ketertarikannya pada pelayanan agama, ia memilih jalur pendidikan rohani yang lebih tinggi, menjadi seorang biarawati Katolik dan aktif dalam lembaga-lembaga Katolik. Sebagai seorang biarawati, Irena menjalani pendidikan teologi dan filsafat. Ia bahkan mengambil jurusan di Seminari Agung dan Universitas Katolik Atmajaya Jakarta untuk memperdalam keyakinannya. Dalam perannya, Irena dikenal sebagai aktivis gereja, tekun membaca Alkitab, dan aktif dalam pelayanan umat. Namun di sisi lain, ia juga memiliki ketertarikan kuat terhadap kajian perbandingan agama, terutama dalam memahami konsep ketuhanan. Suatu hari dalam diskusi dengan dosen di biara, Irena tertantang untuk mempelajari Islam lebih mendalam, bukan sebagai calon penganutnya, tetapi untuk mencari kelemahan dalam keyakinan Islam
jika dibandingkan dengan ajaran Kristen, khususnya soal konsep ketuhanan. Ia mendapatkan izin untuk mempelajari Al-Quran. Namun karena belum bisa membaca huruf Arab, ia meminjam Al-Quran terjemahan. Suatu malam, ketika membuka Al-Quran tanpa sengaja, ia membaca dari belakang dan menemukan surat Al-Ikhlas. Dalam terjemahannya, ia merasa menemukan jawaban logis dan kuat tentang keesaan Tuhan yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia pelajari dalam doktrin gereja. Ia terkejut oleh konsep Allahu Ahad, Tuhan yang satu atau Esa tanpa sekutu. Sebuah konsep yang menurutnya sangat logis dan konsisten. Perubahan batin yang kuat tersebut akhirnya membawa Irena kepada keputusan besar untuk memeluk agama Islam. Prosesi dua kalimat syahadat dilaksanakan pada tahun 1983 di Masjid Al-Falah, Surabaya, dibimbing oleh Kiai Haji Misbah, pimpinan MUI saat itu, dan disaksikan oleh jamaah masjid. Setelah itu, ia resmi melepaskan semua atribut dan identitas agama sebelumnya. Karena waktu itu proses syahadat dilakukan sehari sebelum bulan Ramadan, Irena harus menjalani puasa pertamanya sebagai muslimah dengan sembunyi-sembunyi dari keluarga yang belum tahu soal keputusannya tersebut. Setelah transformasi spiritualnya, Irena menjadi seorang ustazah dan pendakwah Islam yang aktif, terutama dalam membantu para mu'alaf memahami Islam. Dia mendirikan Irena Center, sebuah lembaga yang fokus pada pembinaan akidah dan pendampingan mu'alaf. Beliau juga terlibat dalam sejumlah organisasi dan forum dakwah Islam, termasuk yang berkaitan dengan pembinaan keluarga muslim, pendidikan akidah, serta diskusi agama secara luas. Yang kelima, ada Insan Latif Saukani Mokoginta, lahir pada 8 September 1949 di Sulawesi Utara. Walaupun ayah dan ibu memiliki latar belakang berbeda, ayah dari keturunan Tionghoa dan ibu dari daerah setempat, keluarga mereka memiliki pola pikir bahwa semua agama itu benar dan setara, sehingga anak-anaknya diberi kebebasan memilih iman sendiri sejak kecil. Karena itu, Insan kemudian bersekolah di sekolah Katolik dan ikut lingkup religius Kristen. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, Insan mengalami kesulitan ekonomi sehingga memutuskan untuk merantau. Ia pergi ke Jakarta untuk mencari peluang hidup baru. Di Jakarta, ia bekerja untuk seorang pengusaha bernama Waru Bayaru, di mana ia sering menyaksikan pola kehidupan muslim yang taat beribadah, termasuk sholat berjamaah 5 waktu. Meskipun Insan saat itu masih non-muslim, pengusaha ini tetap memperlakukan beliau dengan baik tanpa memaksakan agama. Interaksi dengannya, serta melihat kehidupan muslim yang disiplin secara pribadi terus menguatkan rasa ingin tahu Insan mengenai agama Islam. Ini bukanlah murni karena tekanan sosial, tetapi karena ia melihat ada ketentraman batin dan konsistensi praktik keagamaan yang berbeda dengan apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pada usia sekitar 31 tahun, Insan mengambil keputusan hidup yang sangat penting. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Al-Muqarrabin, Depok, Jawa Barat. Ia secara sadar memilih untuk menjadi muslim setelah bertahun-tahun menyaksikan kehidupan Islam dan merasa terpanggil secara batiniah untuk mengambil jalan itu. Setahun setelah masuk Islam, Insan kemudian menikah dengan istri yang juga seorang muslimah. Setelah memeluk Islam, perjalanan Insan tidak berhenti pada identitas baru sebagai muslim. Ia mulai mendalami kajian agama, terutama perbandingan agama dan khususnya Kristologi, studi tentang Yesus dan ajaran Kristen dari sudut pandang Islam. Perjalanan dakwah beliau dimulai dengan menulis buku tentang perbandingan Islam dan Kristen. Tulisan-tulisan beliau kemudian diperbanyak dan didistribusikan untuk publik, yang akhirnya menjadi awal dari karirnya sebagai pendakwah Islam yang dikenal luas. Di akhir perjalanan ini, kita menyaksikan bagaimana 5 orang yang sebelumnya beragama Kristen akhirnya menemukan ketenangan dalam Islam. Sebuah keputusan besar yang lahir dari pencarian panjang, pergulatan batin, dan keberanian untuk mengikuti kebenaran yang diyakini oleh hati dan akal. Hidayah bukanlah hasil paksaan, melainkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang tulus mencari kebenaran. Dan bagi mereka yang beriman serta berserah diri kepadanya, Allah telah menjanjikan balasan yang paling indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh
Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Semoga kisah para mu'alaf ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu terbuka, dan surga adalah janji bagi mereka yang beriman dan berserah diri beserta istiqomah di jalannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe. Juga aktifkan tombol notifikasinya agar semakin banyak kisah hidayah yang dapat menguatkan iman kita. Semoga setiap tayangan menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.